Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati Bapak Riko Adrial MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biofisika. Eh, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, PPT tentang dental panoramik. Nah, di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan ada Kak Gusti Fiona, lalu ada Rahul, lalu ada Miranti, lalu ada Nasila, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Putra Evan. Oke, mungkin untuk yang pertama itu pengertian tentang dental panoramik. Mungkin next. Nah, mungkin apa itu yang dimaksud dengan dental panoramik? Nah, dental panoramik atau yang biasa disebut radiografi panoramik merupakan suatu modalitas radiografi intraoral yang memberikan informasi dua dimensi mengenai gigi dan kerangka maksilofacial. Nah, mungkin sederhananya dental panoramik ini itu foto ronsen gigi yang menghasilkan gambaran seluruh area mulut dalam satu gambar. Nah, di zaman modern ini, dental panoramik ini merupakan alat yang sangat berharga, sangat penting untuk diagnosa dan perencanaan perawatan gigi. Nah, karena dental panoramik ini memungkinkan pencitraan sekaligus dari seluruh bagian gigi di bagian mandibula atau tulang rahang bawah, lalu di bagian maksila atau tulang rahang atas, lalu di sebagian besar sinus maxillaris, lalu di bagian langit-langit mulut, dan di bagian temporomandibular joint atau sendi temporomandibular. Nah, dental panoramik pun juga memiliki beberapa fungsi utama lainnya seperti melihat posisi gigi yang belum tumbuh atau gigi impaksi, lalu untuk mengetahui adanya kelainan pada rahang, kista atau tumor, lalu untuk mengecek perencanaan perawatan gigi seperti pemasangan behel, implan atau pencabutan, dan yang terakhir untuk menilai kesehatan tulang penyangga gigi atau periodontal. Uh, Mungkin next. Nah, untuk selanjutnya itu di sejarah radiografi panoramik atau dental panoramik yang akan disampaikan oleh saudara Rahul. Kepada saudara Rahul, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah radiografi panoramik dental ortopantomografi atau yang disingkat dengan OPG. Mungkin untuk sejarah ini saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah masalah awal atau konsep dasar pada tahun 1900 sampai 1940-an. Pertama kali ditemukannya ortopantomografi yaitu dengan membutuhkan 10 sampai 18 film terpisah. Dan itu membutuhkan proses yang lama dan dosis yang tinggi dan areanya itu pun sulit terdeteksi. Dan setelah tahun 1922, solusi konseptualnya ditemukan oleh A.H. Reper memperkenalkan konsep narrow band radiografi atau yang disebut dengan sinar sempit. Dan ide tersebut itu merupakan gerakan sumber sinar film secara simultan untuk memproyeksikan lapisan melengkung rahang ke film datar. Oke, mungkin bisa di next. Oke, baik, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah penemuan kunci dan prinsip OPG. Pada tahun 1940 sampai 1950, mungkin kita semua tahu yaitu adalah bapak dari ortopantomografi, yaitu adalah Jarjo V. Patero dari Finlandia, yaitu kontribusi utamanya itu berhasil menemukan teknik tomografi permukaan melengkung atau pencitraan lapisan pada atau otonomi rahang. Dan prinsip kerjanya adalah merancang sistem gerakan rotasi di mana tabung sinar X dan film berputar berlawanan arah mengelilingi kepala pasien. Dan ini menciptakan lapisan fokus atau focal trough yang terbentuk dari tapal kuda tajam, sementara struktur itu luar lapisan tersebut menjadi kabur. Dan terjadi pengembangan paralel Sidney Blackman atau pantograph dan Guys and Johnson atau Panorex, dan juga mengembangkan pengembangan teknik yang serupa dengan yang di atas. Oke, selanjutnya yaitu adalah komersialisasi dan keunggulan pada tahun 1960-an. Mungkin secara adaptasi global, mesin ortopantomografi telah ditemukan dan telah mulai diproduksi dan dipasarkan secara massal dengan mengubah praktik kedokteran yang awalnya dengan secara tradisional menjadi ada kemajuan dalam teknologi kedokteran. Dengan nama populernya itu adalah ortopantomografi atau yang disebut dengan OPG yang dipopulerkan oleh Jarjo de Patero. Dengan keuntungan utamanya itu adalah gambaran yang komprehensif dengan seluruh rahang yang kelihatan semuanya tuh, yang biasanya kalau sebelum penemuan Jarjo Pantero ini itu adalah cuma dalam berbentuk gambaran dan itu tidak efektif. Akan tetapi setelah kita lihat penemuan dari Jarjo Pantero tadi tersebut, nampak rahang yang semuanya itu secara detail dan TMJ, sinus dan dalam satu yang citra. Selanjutnya dosisnya lebih rendah
seri penuh intraoral, dan kenyamanan bagi pasien. Dengan sedikitnya penggunaan radiasi dalam penggunaan alat tersebut. Oke, mungkin bisa di next. Oke. Pada era digital atau modern pada tahun 1990-an sampai sekarang, peralihan dari film analog ke sensor elektronik, yaitu adalah CCD sampai atau CMOS atau PSP. Dan pada saat itu keunggulannya itu adalah gambarnya lebih instan dan post processing dan dosisnya lebih rendah, menyimpan mudah, dan integrasi 3 dimensi. Perkembangan unit hibrida mampu melakukan 2 panoramik dan 3 CBCT. Dan perannya saat ini mungkin CBCT memberikan detail 3 dimensi dan OPJ tetap jadi alat screening pertama yang penting dan hemat biaya. Dan alat ini masih dipakai sampai saat sekarang di dalam dunia kedokteran. Mungkin ada sedikit pengembangan-pengembangan lebih berbeda dari dulunya sebagai majunya teknologi dan dan alatnya makin perbarui dan semakin canggih. Mungkin dari sejarahnya tadi, sekian tentang sejarah radiografi panoramik dental ortopantomografi atau PG. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Raul atas penyampaian sejarah dental panoramik. Selanjutnya, penyebaran dan perkembangan dental panoramik yang akan disampaikan oleh saudara saudara Fiona. Kepada saudari Fiona, waktu tempat disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bang Iqbal. Selanjutnya yaitu penyebaran dan perkembangan dental panoramik. Nah, radiografi panoramik ini mulai digunakan di Indonesia itu sejak akhir 1980-an di Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan. Kembangan teknologinya yaitu sejak 2000-an mendorong penyebaran yang lebih luas dan kualitas gambarnya yang lebih baik. Adapun penyebaran fasilitasnya yaitu pada tahun 1990 hingga 2005 itu hanya di rumah sakit rujukan dan FKG besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2015 itu ada di klinik gigi swasta di kota besar mulai mengadopsi unit panoramik. Kemudian di tahun 2015 hingga sekarang, digital panoramiknya mulai meluas ke kota tingkat 2, seperti Makassar, Palembang, dan Pasar. Namun, masih terbatas di Indonesia Timur. Next. Kemudian perkembangan teknis. Pada era awal, konvensional film 1980 hingga 1990-an masuk ke Indonesia melalui rumah sakit pendidikan dan FKG besar seperti Universitas Indonesia, Unpad, UVM, dan Unair. Menggunakan film konvensional yang memerlukan proses kimia, waktu tunggunya itu 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian pada era transisi digital awal pada tahun 2000 hingga 2010 muncul digital panoramik dengan sensor CCD atau PCP. Keunggulannya itu gambar langsung muncul di komputer. Waktu prosesnya itu hanya kurang dari 1 menit. Tidak memerlukan bahan kimia sehingga ramah lingkungan, memudahkan penyimpanan dan pengiriman data pasien. Kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta mulai beralih karena tuntutan ortodonti dan implantologi yang meningkat. Pada era digital ekspansi pada tahun 2010 hingga 2018, harga perangkat digital semakin kompetitif. Banyak klinik gigi swasta menengah mulai berinvestasi. Integrasi dengan software rekam medis memungkinkan analisis otomatis, yaitu pengukuran panjang gigi perhitungan sudut rahang. Pada era digital lanjut, yaitu 2018 hingga sekarang, penggunaan sensor resolusi tinggi dan low dose memungkinkan paparan radiasi lebih rendah. Mulai diterapkan CBCT sebagai pelengkap panoramik untuk perencanaan implan kompleks, variasi dosis antar fasilitas, mendorong peningkatan protokol keselamatan, dapat memberikan usia gigi secara otomatis untuk keperluan forensik. Kemudian potensi pemakaian untuk deteksi kelainan rahang kista atau karies tersembunyi secara real time. Nah, secara singkatnya itu awal mula perkembangan dan penyebaran dental panoramik ini itu digunakan di rumah sakit besar Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian perkembangannya itu mulai meluas ke klinik-klinik gigi modern di kota-kota besar. Nah, beberapa faktor pendukungnya itu karena kemajuan teknologi digital, kebutuhan diagnostik lebih akurat, dan juga peningkatan standar layanan kesehatan gigi. Untuk perkembangan dan penyebarannya, sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nasila atas pemaparan materi tentang penyebaran dan perkembangan dental panoramik di Indonesia. Mungkin selanjutnya penyampaian materi tentang prinsip kerja dental panoramik yang akan disampaikan oleh saudari Miranti. Kepada saudari Miranti, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja dental panoramik. Dental panoramik menghasilkan gambar menyeluruh rongga mulut melalui rotasi terkoordinasi
antara tabung sinar X dan reseptor yang bergerak berlawanan mengelilingi kepala pasien. Berkas sinar X berbentuk kipas diarahkan tepat pada lengkungan rahang dan difokuskan dalam zona fokus, yaitu zona berbentuk tapal kuda yang meniru lengkungan gigi. Hanya bagian yang berada di dalam zona fokus yang tampak jelas, sedangkan bagian di luar akan kabur. Sistem ini menggunakan 3 pusat rotasi agar struktur anterior tampak jelas dan superposisi posterior berkurang. Posisi pasien yang tepat memastikan citra panoramik yang tajam dan lengkap hanya dalam 1 kali pemaparan. Next. Selanjutnya, teknik radiografi panoramik. Teknik radiografi panoramik dilakukan dengan tabung sinar X, panel kontrol, penyangga dagu dan kepala, serta reseptor gambar. Pasien diposisikan tegak, menggigit bitpack, lalu disesuaikan dengan paduan cahaya. Selama pemaparan sekitar 15-18 detik. Pasien harus menutup bibir, menekan lidah ke langit-langit mulut, agar tidak muncul bayangan gelap pada gambar, dan tidak bergerak. Kepala pasien harus tetap stabil, tidak terlalu maju, mundur, atau miring, karena posisi salah dapat membuat citra kabur atau terdistorsi. Dengan pengaturan yang tepat, hasil gambar akan fokus dan jelas. Next. Next. Teknik dan posisi pengambilan gambar panoramik. Pasien dipersiapkan dengan melepas benda logam, memakai apron timbal tanpa kerah tiroid agar rotasi alat tidak terhalang. Lalu diposisikan tegak lurus dengan kepala distabilkan. Bidang tengah dan horizontal mata telinga disejajarkan dengan penanda cahaya. Dagu ditempatkan pada penyangga dagu dan pasien menggigit penyangga gigit. Selama pemaparan, bibir ditutup dan lidah ditempelkan pada pelatum untuk mencegah bayangan udara sehingga citra panoramik yang dihasilkan lebih jelas dan optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Miranti atas pemaparan materi tentang prinsip kerja dental panoramik. Selanjutnya itu penyampaian materi tentang kelebihan dan kekurangan dari alat dental panoramik sendiri yang akan dipaparkan oleh Saudari Fiona. Kepada Saudari Fiona, disilakan. Pada moderator, baiklah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari dental panoramik sendiri. Nah, dental panoramik sendiri memiliki kelebihan diantaranya yaitu cakupan yang luas, yaitu dapat menampilkan seluruh gigi dan rahang termasuk maksila, mandibula, struktur pendukung dalam satu film, dan juga dapat menampilkan yaitu sendi-sendi temporomandibular atau TMJ, sinus, serta hidung dalam satu film, termasuk area molar dan area molar ketiga dan lesi besar. Yang selanjutnya yaitu prosedurnya sederhana, di mana mudah dilakukan, tidak membutuhkan keterampilan rumit, dan bisa dipelajari oleh anggota tim dental lainnya. Jadi tidak memerlukan tim dental profesional atau tim dental khusus hanya untuk hal itu sendiri. Selanjutnya itu kenyamanan pasien di mana pasien lebih nyaman dibandingkan intraoral yang tidak memicu refleks muntah pada anak-anak, pasien dengan tumor atau yang tidak kooperatif dikarenakan prosesnya sangat bentar dan tidak membutuhkan proses yang panjang. Selanjutnya yaitu dosis radiasi rendah, di mana memiliki relatif kecil yaitu kurang dari 0,08 dan sekitar sepertiga dari full mode intraoral survey. Nah, selanjutnya yaitu kekurangannya di mana kualitas gambar rendah, kurang tajam dibandingkan proyeksi intraoral yang tidak cocok untuk diagnosis karies, penyakit periodontal atau resi periapikal. Selanjutnya yaitu batasan focal crop di mana struktur di luar area fokus tanpa kabur, terdistorsi atau bahkan tidak terlihat. Selanjutnya yaitu distorsi, di mana potensi distorsi dan perbesaran ini bisa terjadi pembesaran, tumpang tindih, atau penyimpangan bentuk struktur anatomi yang berputar yang dapat yang berputar dan dapat menghasilkan pembesaran atau modifikasi pada gambar yang dihasilkan. Nah, objek yang berada di luar area fokus atau focal drop akan tampak kabur dan terdistorsi. Selanjutnya yaitu biayanya tinggi, di mana peralatan unit sinar X panoramik ini dibandingkan dengan unit intraoral sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, dental panoramik radiografi adalah alat diagnosis yang sangat efektif sebagai pemeriksaan penyaring atau screening awal yang untuk mengevaluasi kondisi besar rongga mulut. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal detail, nilai efisiensi dan kecepatan pada gambar atau gambar menyeluruh yang diberikan membuat OVGI menjadi pilihan pertama yang tak tergantikan dalam perencanaan perawatan gigi secara komprehensif. Dan keberadaannya di Indonesia telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi untuk penduduk Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Saudara Fiona. Mungkin
telah berakhir penyampaian materi dari kami kelompok 5 tentang dental panoramik. Saya moderator sekaligus perwakilan kelompok 5 meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.